Kertanegara, sang pencetus. Pada saat Kertanegara dinobatkan menjadi Raja Singasari kelima tahun 1268, dunia sedang berubah. Era baru yang didominasi bangsa padang rumput, Mongol. Mereka menguasai Yunan, menggempur Vietnam, Burma, dan Champa. Menebar ancaman ke seluruh penjuru Asia, daratan dan kepulauan. Dan mendapatkan tropi utamanya, Cina, dinasti Song, takluk. Kublai Khan, sang pemimpin, mendirikan dinasti Yuan dan mengklaim sebagai penerus penguasa Cina. Dinasti Cina pertama yang dipimpin oleh non-Cina dan sangat ekspansif. Semua bangsa di barat dan di timur berkidit. Tak terkecuali Kertanegara, Raja baru Singasari. Ia berpikir, bersemadi, menggali cara keselamatan untuk negerinya. Ini zaman Kali Yuga, kacau, penuh ketakutan, ancaman dan bencana. Saya akan melakukan segala cara memastikan keselamatan negeri ini. Secara spiritual maupun duniawi. Saya menuntut loyalitas dan tidak ragu membuang siapapun yang tidak searah. Empu Raganata, Rakrian Patih Senior, dicopot dari jabatannya diganti Empu Aragani. Arya Wiraraja, Rakrian Remu, dimutasi ke Sumenep. Kelak, ini akan menjadi masalah besar. Kertanegara memusatkan kekuasaan, penggalangan besar-besaran yang ia sebut Cakravala Mandala Dwipantara. Dengan Singasari sebagai inti Mandala, dengan lingkaran pengaruh hingga Sumatera. Tujuannya untuk membendung serbuan Mongol yang sudah diprediksi akan datang. Dharmasraya, Sumatera, tahun 1275, pasukan Kertanegara menyerbu Sumatera. Kitab para Raton menulisnya Pamalayu, perang melawan Melayu. Ekspedisi yang rumit, Dharmasraya takluk, tapi Kertanegara setengah hati. Ia mengirim Arca Amukapasa ke Dharmasraya Sumatera, simbol persahabatan, tapi juga supremasi. Kertanegara juga menaklukkan Bali tahun 1282, menegaskan lingkar pengaruh Mandala Singasari dan menutup celah bagi Mongol. Ia adalah orang pertama yang mencetuskan visi Nusantara, didorong kekhawatirannya pada serangan Mongol. Untuk memusatkan energi dan spiritual, Kertanegara mempromosikan aliran Tantra Kalacakra sebagai ideologi negara. Kalacakra adalah salah satu aliran Tantra yang berbasis pada penggabungan Buddha Mahayana dan Hindu Shiva Bhairava. Cabang baru Tantra yang mengklaim paling superior, tak tertandingi. Ia meyakini hanya Kalacakra yang dapat melindungi Singasari dari bencana Kali Yuga. Patung Joko Dolok di Taman Apsari Surabaya adalah pencapaian Kertanegara sebagai Buddha yang mengejawantah. Jina Mahaksobya, Batara Siwa Buddha. Fanatismenya pada Tantra Kalacakra dikenal luas. Ia disebut mempraktekkan ritual Pancamakara yang eksplisit jalur tangan kiri, Famacharins, yakni ritual rahasia yang melibatkan 5 ma, yaitu madja atau alkohol, mamsa atau daging, matsya atau ikan, mudra atau biji-bijian, dan maituna atau hubungan seks. Yang dikhawatirkan akhirnya datang. Utusan Mongol bernama Mengki membawa tuntutan Kublai Khan agar Kertanegara takluk. Kertanegara sangat murka membaca tuntutan Kublai Khan, memerintahkan melukai wajah Mengki dan mengusirnya pergi.
Ia sadar akan risiko yang akan terjadi. Tidak ada pilihan selain melawan, menguatkan diri dan kekuasaan sekuatnya. Situasi tegang di Istana Singasari. Tenang, tapi mencekam. Selama belasan tahun para Brahmana gelisah, tertekan di bawah dominasi Tantra Kalacakra yang superior dan menjadi ideologi negara. Berikan langsung ke tangan Aji Katong. Ada yang mengaili ketegangan. Arya Wiraraja, pejabat yang disingkirkan ke Madura, mengirim surat rahasia kepada penguasa gelang-gelang Jaya Katuang. Sekarang saatnya Ananda bergerak. Semua pasukan Kertanegara ada di Melayu. Arya Wiraraja mendorong Jaya Katuang memberontak. Ia punya cukup alasan. Pertama dan utama, ia telah disingkirkan dari pusat Singasari. Kedua, ia sudah muak dengan kesombongan ideologi Tantra Kalacakra dan ambisi ekspansi Kertanegara keluar pulau. Ketiga, sebagai pendukung Kuatrah Rajasa atau Ken Arok, ia tidak suka Trah Tugul Amentum seperti Kertanegara terus berkuasa. Hendak meluruskan, bukan berkhianat. Menjauh di sana, di gelang-gelang, Jaya Katuang sedang membuat persiapan. Penguasa muda ini punya motivasi yang jelas, balas dendam untuk kakeknya, Kertajaya, raja terakhir Panjalu yang disingkirkan Ken Arok, raja pertama Singasari. Inilah saatnya. Kertanegara sedang tenggelam arak Tantra. Ia sendirian. Pukulan kita mematikan. Dan terjadilah pada malam yang gelap itu. Kertanegara tewas. Keluarganya ditawan dan diboyong ke Daha. Termasuk putri bungsunya yang paling cerdik, Gayatri. Menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya bergegas menuju Madura menemui Arya Wiraraja. Ia tak punya pilihan lain. Ia curiga, tapi tak berdaya. Hendak meluruskan, bukan berkhianat. Sebuah kompromi harus dibuat bersama Arya Wiraraja. Perlu Raden tahu, saya adalah pengikut setia Rajasa, kakek Raden. Satu poin dibuka. Arya Wiraraja tidak sungguhan mendukung Jaya Katuang. Datang sesuatu yang jauh lebih besar. Saya akan bantu Raden sepenuhnya. Atas rekomendasi dan jaminan Arya Wiraraja, Raden Wijaya menemui Jaya Katuang di Daha. Ia diampuni dan diizinkan membangun pemukiman di hutan tarik. Namanya buah maja. Pahit banget. Zaman Barbarut. Yavaru Serge Yavul. Perintah pemberangkatan pasukan Mongol terjadi di bulan Maret 1292. Perlu dicatat bahwa Mongol adalah jagoan perang daratan di padang rumput. Di laut, mereka pendatang baru. 2 kali invasi mereka ke Jepang melalui laut, ke Tota. Ada problem doktrin yang tidak sesuai dan sistem logistik yang tidak memadai. Apakah kali ini mereka akan berhasil? Mongol mengerahkan 30.000 prajurit ke Jawa dengan 1.000 kapal. Selain itu, iklim tropis dan malaria sangat mengganggu Mongol. Kegagalan mereka di Vietnam dan Champa membuktikan itu. Atas arahan Arya Wiraraja, Raden Wijaya menemui Jenderal Mongol Sibi di pantai Tuban. Menceritakan bahwa Kertanegara telah meninggal dan siapa yang berkuasa sekarang di Jawa. 只有我们可以相俊国塔一家啦。 Saya akan bantu Tuan.
Saya punya 10.000 pasukan yang kenal medan Daha. 我们会得到什么回报？ Peti sebanyak Tuan mau. Dan Putri Majapahit. Persekutuan dimulai. Tanggal 26 April 1293, pasukan koalisi Mongol Raden Wijaya berbaris menuju Daha, Kediri. Pertempuran sehari penuh, menurut catatan Cina. Jayakatwang ditawan pasukan Mongol. Daha runtuh. Upeti siap. Ambil di Majapahit. Jangan bawa senjata. Putri-putri kami takut senjata. Raden Wijaya bergegas kembali ke Majapahit, menyiapkan diri dan rencana menemui Arya Wiraraja. Pastikan rencana kita jalan, Raden. Rombongan panjang pasukan Mongol menuju Majapahit. Tak bersenjata. Disergap di tengah jalan. Perlawanan gerilya Jawa yang tangguh seperti yang pernah Mongol alami di Campa. Dan medan tropis yang menyiksa. Memaksa jagoan padang rumput ini bergegas kembali ke negerinya. Sia-sia. Tanggung Majapahit digelar. Sebelum ditutup, ada beberapa hal yang perlu dikaji tentang Kertanegara, sang pencetus. Pertama, ia adalah Raja Jawa pertama yang membangun visi geopolitik kawasan, Dwi Pantara, atau Kepulauan Seberang. Kelak visi ini dihidupkan kembali oleh Gajah Mada dengan sebutan Nusantara. Kedua, Kakawi Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca tahun 1365, 73 tahun setelah Kertanegara, di puncak kejayaan Majapahit, menulis Kertanegara sebagai raja yang sempurna dan saleh. Tapi di kitab Pararaton, yang ditulis 200 tahun setelah Kertanegara, ketika Majapahit sudah diambang kehancuran, menulis Kertanegara sangat buruk. Raja yang egois, suka makanan lezat, gemar minuman keras, dan mati dalam keadaan mabuk. Pararaton juga yang menyingkap detail bahwa Kertanegara adalah keturunan Tunggul Ametung melalui Anusapati, bukan keturunan Kenaro. Ketika kerajaan sedang merosot, persoalan terah dan keturunan menjadi sangat sensitif. Negara Kertagama dan Pararaton bisa saling melengkapi. Yang satu mengglorifikasi, yang lain mengkritisi. Ujungnya terserah Anda. Gayatri, sang penjaga. Kekalahan Mongol di Jawa tahun 1293 merupakan titik awal kebangkitan Majapahit. Memberikan konteks internasional yang membuat Majapahit menjadi kerajaan yang berbeda dari kerajaan-kerajaan Jawa lainnya. Raden Wijaya, sang raja, memberi konsesi yang sangat besar atas jasa Arya Wiraraja. Wilayah Majapahit bagian timur ia berikan kepada Arya Wiraraja, berpusat di Lumajang. Pranggalawe, putra sulung Arya Wiraraja, menjadi Adipati Tuban, pelabuhan utama, dan pintu gerbang Majapahit. Nambi, putra Arya Wiraraja yang lain, diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Lembu Sora, saudara atau ipar Arya Wiraraja, diangkat menjadi Rakrian Patih Daha, kerajaan bawahan terpenting. Pada tahap awal konsolidasi Majapahit, batas antara kepercayaan dan ketidakpuasan sangat tipis. Ini dialami Ranggalawe yang dianggap memberontak karena menentang pengangkatan Nambi menjadi Mahapati. Penumpasan Ranggalawe
membuat murka pamannya, Lembu Sora, yang segera membunuh si pembunuh Ranggalawe. Korban pertama kekuasaan Majapahit. Beberapa tahun kemudian, sang paman, Lembu Sora, menjadi korban berikutnya. Di tengah rantai kekerasan itu menyeruak sosok Dyah Halayuda, bangsawan dengan nafsu kekuasaan dan keahlian juru fitnah. Ia dinamai Mahapati. Dyah Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara, termasuk si bungsu yang cerdik, Gayatri. Dari Gayatri lahir 2 orang putri. Dyah Wijaya juga menikahi putri persembahan dari Kerajaan Melayu, Darapetak, yang melahirkan satu-satunya putra, Jayanegara, yang mewarisi tahta Majapahit saat Dyah Wijaya wafat tahun 1309 pada usia yang masih sangat muda dan tidak kompeten. Egois, tidak fokus, tak berbakat, jahat, pengecut, lemah sehingga dijuluki Kala Kemet. Sementara Gayatri mendidik putri-putrinya dengan ilmu dan pengetahuan, dan terus mengingatkannya akan didikan dan visi besar ayahandanya, Kertanegara, raja terakhir Singasari, yang mewarisi kepercayaan, pengetahuan, dan visi besar ayahnya, Kertanegara. Era kekuasaan Raja Jayanegara dikenal karena instabilitasnya, ketidakpuasan yang muncul dari dalam istana, dan fitnah-fitnah Mahapati memakan korban satu demi satu. Nambi Perdana Menteri Majapahit saat sedang menjenguk ayahnya di Lumajang difitnah akan memberontak dan ditumpas. Mahapati mencapai cita-citanya menjadi Perdana Menteri Majapahit setelah menyingkirkan rival-rivalnya. Diduga ia hanya tokoh rekaan. Dyah Wijaya sendiri yang melakukannya agar lepas dari janji ke Arya Widaraja. Tetapi suatu yang lebih besar sedang menunggu. 7 anggota Dharmaputra, punggawa istana kesayangan Raden Wijaya, memberontak. Tahun 1319, pemberontakan dipimpin Rakuti menguasai istana Majapahit. Jayanegara berhasil melarikan diri dari istana, dikawal belasan Bayangkara, menuju desa Badander. Komandan pasukan Bayangkara tersebut, seorang bekel bernama Gajah Mada, sedang mengawali karir cemerlangnya. Semua berawal di Badander. Dengan kecerdikan dan kepemimpinannya, Gajah Mada berhasil merebut kembali istana dari pemberontak. Nasib baik sedang menjemputnya. Tapi setiap garis harus ada pangkalnya. Gayatri, Ibu Suri Majapahit, menaruh harapan besar pada Gajah Mada. Mada, aku percayakan putriku, jaga dengan nyawamu. Sendika dawuh Kanjeng Ratu Ibu. Gayatri mengatur karir Gajah Mada, menempatkannya sebagai patih di Kahuripan, mendampingi putrinya, Tribuana Tunggadewi. Dan 2 tahun kemudian, Gajah Mada dipindahkan menjadi patih di Daha, mendampingi putri Gayatri yang lain, Raja Dewi. Sementara situasi istana semakin muram, perilaku Raja Jayanegara semakin tidak terkontrol. Para ratun menulis banyaknya tudingan pelecehan seksual yang dilakukan Raja kepada istri-istri pejabat Majapahit, termasuk istri Ratanca. Puncaknya adalah keinginan Jayanegara untuk menikahi adik-adik tirinya sendiri, sesuatu yang membuat Gayatri bersedih dan murka. Ini tidak bisa dibiarkan, Mada.
Tahun 1328, Raja Jayanegara menderita sakit bisul yang parah. Gajah Mada mengatur Ratanca, tabib istana, untuk datang. Hanya pisau bedah. Tabib Ratanca membunuhnya dengan pisau bedah sebagai pembalasan atas ulah Jayanegara. Gajah Mada menerobos masuk dan langsung membunuh Ratanca. Tindakan sigap dan rapi. Setelah perkabunan agung, keputusan harus diambil. Siapa raja berikutnya? Gayatri menempati urutan tertinggi atas tahta Majapahit. Namun, perempuan cerdas ini berpikir keras tentang Majapahit yang jauh lebih besar dari dirinya. Tentang bagaimana ayahnya dikhianati, tentang nasabnya yang tidak tersambung ke Rajasa. Tentang visi besar ayahnya yang ingin ia lanjutkan, Dwi Pantara. Ku menunjuk putriku, Tribuana, sebagai ratu atas namaku. Keputusan yang cerdik dan bijak, ia menempatkan putrinya sebagai ratu atas namanya. Sementara Gayatri menjadi bhikkhuni Buddha, tapi tetap mengontrol kerajaan. Ia terus menjadi mentor yang membimbing Gajah Mada. Dwi Pantara adalah mandala yang melintasi lautan Mada. Itulah pemikiran ayahku. Harus ada yang melanjutkan visi beliau. Dan lebih cerdik. Tantra ayahku tetap yang terbaik. Tapi caranya harus beda. Hamba mengikuti jalan beliau dan petunjuk Kanjeng Ratu Ibu. Atas nasihat Gayatri, Ratu Tribuana memimpin langsung penumpasan pemberontakan Sadeng dan Keta tahun 1331. Peristiwa inilah yang membuka jalan Gajah Mada menjadi Mahapati Majapahit tahun 1334. Gayatri berada di balik penangkatan ini. Ia mentransmisikan visi Kertanegara tentang Dwi Pantara menjadi langkah-langkah besar Gajah Mada merajut Nusantara di bawah Surya Majapahit. Ketika Gayatri wafat tahun 1350, Ratu Tribuana langsung mengundurkan diri. Ia hanya pelaksana kehendak ibunya. Aku sudahi tugasku, Ibu. Aku hanya pelaksanamu. Pada upacara Srada yang agung, 12 tahun setelah kematiannya, 1362, yang dirayakan 7 hari 7 malam, dihormati oleh seluruh negeri. Tak terkecuali Gajah Mada, murid politiknya. Dan Gayatri didharmakan sebagai Prajnaparamita, kesempurnaan kebijaksanaan Buddha. Patungnya masih berdiri tegap di kota Malang. Kita mengiranya Ken Dedes. Dia adalah Gayatri, sang penjaga. Gajah Mada, sang pelaksana. Tidak ada penjelasan yang memuaskan. Siapa dia? Apa latar belakangnya? Dari mana ia berasal? Yang pasti tidak ada yang menyebutnya seorang bangsawan. Ia merangkak
dari tanah. Sebagai prajurit rendahan yang mengandalkan fisik. Bergabung dalam pasukan Bayangkara hingga pangkat bekel. Sejarah menemukannya saat ia menyelamatkan Raja Jayanegara dari kepungan pemberontak dan berhasil mengalahkan mereka semua. Jayanegara memberi ganjaran, Ibu Suri Gayatri menaruh harapan. Ia menerima tugas politik pertamanya sebagai Patih di Kahuripan, sebuah lompatan besar. Mentor dan kesempatan karir cemerlang dari Ibu Suri Gayatri. Kepemimpinan dan insting politiknya ditempa dari tugas-tugas yang harus ia selesaikan di samping keberanian yang sudah ia miliki. Saat menjabat Patidaha, ia mendapatkan tugas yang pelik dari Gayatri terkait perilaku Jayanegara yang melewati batas. Ujian politik maha berat yang harus ia tunaikan. Banyak ahli berpendapat Gajah Mada adalah dalang pembunuhan Raja Jayanegara melalui tangan Tapi Pratanca dan kemudian membunuh Ratanca untuk menutupi jejak. Prakarsa awalnya dari Ibu Suri Gayatri yang ingin menyelamatkan putrinya dan tahta Majapahit. Saat rencana pembasmian pemberontakan Sadeng tahun 1331, terjadi persaingan hebat antara Gajah Mada dengan Rakembar untuk menjadi pimpinan pasukan. Dan akhirnya Ratu Tribuana memimpin sendiri pasukannya atas saran ibunya. Peristiwa ini mempercepat ide Gayatri untuk mengangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit. Tahun 1334. Sebuah panggung yang lebar dan kesempatan yang luas berada di depannya. Para raton mencatat, ia mengucap sumpah. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti polopo. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Ia menyebut satu persatu targetnya dengan keyakinan penuh. Semua punggawa yang hadir kebingungan, namun mereka kagum kepada Gajah Mada. Kecuali Rakembar, rivalnya. Terang-terangan mengejek sumpah Palapa. Keesokan harinya, ia ditemukan tewas. Sebuah pelajaran dari Sang Mahapatih. Semua lokasi yang disebut Gajah Mada mencakup keseluruhan Nusantara. Kitab Negara Kertagama menulis rincian pencapaian lebih detail. Di Kalimantan, Negara Kertagama merinci daerah Sambas, Lingga, Kapuas, Sampit, Katingan, Barito, Tabalong sebagai daerah bawahan Majapahit. KKW yang ditulis tahun 1365 ini juga menyebut Johor, Kedah, Trengganu, Kelantan, Pahang, dan Tumasik sebagai daerah bawahan Majapahit di Semenanjung Melayu. Mungkinkah ini hanya klaim? Bagaimana mereka menulis nama-nama daerah itu jika tak pernah ke sana? Beberapa peneliti menyebut Sumpah Palapa hanya visi Gajah Mada yang tidak pernah terlaksana. Untuk membahasnya, kita perlu paham dulu konsep kekuasaan Majapahit yang bernama Mandala. Mandala adalah lingkar pengaruh, bukan batas teritorial administratif. Inti Mandala adalah Majapahit yang disebut sebagai negara luhur. Di luar negara luhur, yang terdekat adalah mancanegara yang dipengaruhi budaya Jawa, termasuk Madura dan Bali. Di luar lingkar mancanegara adalah Nusantara, yang tunduk pada Majapahit sebagai kerajaan bawahan, namun dalam ikatan longgar otonomi luas yang sederajat. Disebut Mitreka Satata. Ini adalah sistem upeti yang longgar.
seperti dilakukan Kekaisaran Cina. Bukan penaklukan teritorial, permanen, ala Mongol. Dari semua yang disebut, 2 di antaranya ditulis jelas. Negara Kertagama menulis Bali ditaklukkan Gajah Mada tahun 1343. Dompu atau Dompu ditaklukkan tahun 1357 menurut para raton. Selain itu, tidak ada data terkonfirmasi tanggal dan tahun, tapi bukan berarti tidak ada. Nama Gajah Mada hidup di banyak tempat di luar Jawa. Menjadi hikayat, cerita rakyat, legenda, kuburan, tambo, kaba, semua menyebut nama Gajah Mada yang pernah hadir di tanah mereka. Sebagian mempercayai Gajah Mada berasal dari kampung mereka. Ingatan tentang Gajah Mada hidup dalam legenda dan sastra lisan di Kelantan, Malaysia, Aceh, Tamiang, Batat, Kaba Bujang, Minangkabau, pesisir barat Lampung, Prabu Mule, di Kerinci, Jambi, Sanggau Kalbar, Buton Selatan, Pulau Kelimaluku, di Bali, dan beberapa tempat di Sumbawa dan Bima. Memori ini adalah tanda kehadiran yang tidak bisa diabaikan. Tahun 1351, Gajah Mada membangun Candi Suci, Caitya, untuk mendiang Kertanegara dan para pendeta yang gugur bersamanya. Dan ia dijuluki Jirnodara, sang pemugar, yang membangun kembali visi besar Kertanegara. Ini memperjelas ideologi sang Mahapati Gajah Mada. Ia juga sudah amuk di Pelapa, mengakhiri puasanya, sebagai tanda keberhasilan mengakhiri sumpah. Ini adalah tahun terbaiknya. Ada pepatah, orang besar jatuh bukan karena batu besar, tapi oleh kerikil. Kerikil itu di Sunda, ujung barat Pulau Jawa. Satu-satunya sumpah yang belum terlaksana. Para raton mencatat, tahun 1357. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, ingin menikahi putri Raja Sunda, Dyah Pitaloka, dan mengundangnya ke Majapahit. Alasan ini yang membawa Raja Sunda dan putrinya dan rombongan besar Sunda datang ke Majapahit seperti menantar pengantin. Namun nampaknya ada yang belum tuntas. Mengapa tidak ada penyambutan? Mereka bergerak ke lapangan Bubat di luar ibu kota Majapahit, menunggu penjemputan. Di Istana Majapahit, 7 anggota Sabta Prabu, Dewan Pertimbangan Agung, kebingungan merespon situasi. Gajah Mada mengajukan pendapat. Menurut hamba, tidak layak Sang Prabu menjemput pengantin Sunda. Mereka tidak sederajat dengan Majapahit. Sunda, seperti kerajaan bawahan lain, mempersembahkan putrinya, bukan dijemput oleh yang mulia. Ini wibawa Majapahit, wibawa yang mulia, dan wibawa para leluhur rajasa. Saya setuju pendapat Sang Mapatih yang sudah puluhan tahun berkorban untuk kewibawaan Majapahit. Putusan telah diambil para senior. Raja muda larut dalam kesedihannya. Kembali ke lapangan Bubat, ketika utusan Majapahit datang. Kalian yang mengundang dan memperlakukan kami begini. Kita akan balas penghinaan ini. Mereka bisa membantai kita di sini. Jaga diri kita di atas ketakutanmu, Paman. Dan terjadilah yang dikhawatirkan. Apa yang hari ini kita sebut Perang Bubat. Sesungguhnya adalah pembantaian.
Raja Sunda dan putrinya tewas dalam tragedi tersebut. Negara Kertagama bungkam. Para raton menyalahkan Gajah Mada. Kidung Sunda yang ditulis di Bali membuat cerita bucin. Hayam Wuruk wafat merana, pasukan Majapahit menyerbu rumah Gajah Mada. Tapi ia moksa, menghilang entah kemana. Faktanya, para raton menulis Hayam Wuruk hidup hingga tahun 1389. Meskipun tragedi Bubat telah merenggangkan dan mengurangi dominasi Gajah Mada, ia terlihat terakhir kali saat upacara srada untuk Gayatri tahun 1362. Setahun kemudian, negara Kertagama menulis Gajah Mada sakit dan kemudian wafat. Dan Raja Hayam Wuruk harus menunjuk 4 orang patih untuk menggantikannya. Ini adalah trilogi Nusantara yang melibatkan sang pencetus, sang penjaga, dan sang pelaksana visi geopolitik Nusantara 700 tahun yang lalu.